Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang bagaimana cara mengisyaratkan jari telunjuk ketika tasyahud. Kita sepakat bahwasanya mengisyaratkan jari telunjuk ketika tasyahud termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Lalu bagaimana caranya? Di buku tafsir salat, bagi Anda yang memilikinya silahkan dibuka di halaman 247. Kami sebutkan dua riwayat yang menjelaskan tentang tata cara mengisyaratkan jari telunjuk ketika tasyahud. Mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud ada dua cara. Yang pertama, telunjuk disambungkan dengan jari tengah. Jari telunjuk disambungkan dengan jari tengah sehingga membentuk lingkaran. Dan ini berdasarkan keterangan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhidihil yumna. Thumma qabada thnataini min asabihi wa halaqa halqatan. Nabi SAW ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung sikunya ala fakhidhil yumna, di atas paha kanannya. Ujung siku kanan di atas paha kanan, ujung siku kiri di atas paha kiri. Artinya tidak dibentangkan menyamping. Thumma qabada ithnataini min asabihi wa halaqa halqatan. Kemudian beliau menggenggam dua jarinya dan membentuk lingkaran di bagian jempol dengan jari tengah. Tsumma rafa'a isbi'ahu. Lalu beliau mengangkat jari telunjuknya. Sehingga untuk praktek yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu adalah kurang lebih seperti ini ya. Terbentuklah lingkaran antara telunjuk, antara jari jempol dengan jari tengah, kemudian telunjuk diangkat dan dua jari digenggamkan sehingga bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dari keterangan Wa'il bin Hujr. Hadisnya riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kita ulang. Jadi jempol dengan jari tengah membentuk lingkaran, dua jari sisanya yang belakang kelingking dengan jari manis digenggam. Kemudian jari telunjuk diacungkan. Jadi terbentuk seperti lingkaran seperti ini. Insyaallah jamaah sudah cukup mudah untuk memahaminya. Kita lanjutkan. Cara yang kedua berdasarkan hadis dari Zubair ibn Awwam. Az-Zubair ibn Awwam menceritakan wa asyara bi isba'ihi sababah wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan beliau letakkan jempolnya ala isba'il wusta di atas jari tengah sehingga seperti ini. Lalu membentuk sementara jari-jari yang lain digenggam. Maka untuk cara yang kedua, semua jari digenggam lalu jempol ditaruh di atas jari tengah. Kurang lebih kayak gini. Tidak ada lingkaran yang terbentuk. Kalau Wa'il bin Hujr ada lingkaran yang terbentuk,
Sedangkan untuk hadis Zubair bin Awam tidak ada lingkaran yang terbentuk. Sehingga cara yang kedua, 3 jari, yaitu kelingking, jari manis, dan jari tengah digenggam. Kemudian ibu jari diletakkan di atas jari tengah. Seperti ini. Dan ini banyak ketika orang berisyarat angka 1. Maka dia menggunakan metode seperti ini. 3 jari digenggam, kemudian 1 jari tengah diangkat. Atau jari telunjuknya diangkat. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham. Beliau menggenggam semua jarinya dan beliau mengisyaratkan jari setelah jempol. Jari setelah jempol berarti telunjuk. Sehingga untuk metode yang kedua, Anda genggam semua jari, lalu lepaskan jari telunjuk. Ini cara yang kedua. Dan dua-duanya sesuai sunnah, baik cara yang pertama maupun yang kedua, berdasarkan sunnah yang sahih dari Nabi SAW, maka jamaah ketika berisyarat telunjuk bisa bervariasi. Kadang seperti ini, ya, membentuk lingkaran, dan kadang digenggam semuanya. Kenapa kita lakukan secara bervariasi? Agar sunnah Nabi SAW tetap lestari, sehingga jamaah bisa mempertahankan sunnah itu di masyarakat dan bisa diajarkan kepada yang lain. Inilah cara berisyarat. Karena kadang ada orang yang ketika berisyarat itu tangannya tidak digenggam, sehingga dia letakkan tangan kanan di atas paha atau di atas lutut paha kirinya, lalu isyaratnya seperti ini. Sehingga tidak ada, ini jarinya tidak digenggam. Cuman dia letakkan lalu dia berisyarat kayak gini. Ini jelas kurang sempurna. Karena yang dipraktekkan Nabi SAW berdasarkan 2 riwayat yang tadi kita baca, baik dari Wa'il bin Hujr atau riwayat yang dari Ibnu Umar atau dari Zubair bin Awam, adalah ada bagian yang digenggam. Ada juga yang dia nggak ngerti, jadi tidak begitu semangat, cuman gini aja. Jadi dia genggamnya tidak sempurna, makanya jari-jari ini masih berada di posisi tidak digenggam. Tayyib. Kita biasakan sunnah ini dan kita ajarkan kepada masyarakat. Semoga menjadi bagian dari amal mengikuti sunnah Nabi SAW, meskipun dalam hal yang terkecil dari kegiatan sholat yang kita lakukan. Dan kita punya prinsip, jadikan setiap gerakan sholat kita berdalil. Jadikan setiap bacaan sholat kita berdalil. Sehingga bagian terkecil apapun dalam sholat kita, termasuk posisi jari, posisi arah pandangan mata, dan seterusnya, kita selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dalil. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan orang yang sholat itu mengisyaratkan jari telunjuknya pada saat tasyahud? Apakah dari awal tasyahud, ataukah ketika dia membaca asyhadu alla ilaha illallah, atau kapan? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Di sini saya kutipkan keterangan yang dinyatakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah ini berbicara tentang raf'us sababa fit tasyahudi, mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Kemudian di sini ada penjelasan, faqad ikhtalafal fuqaha fi ibtida'i raf'is sababati wa intihaihi fit tasyahud. Ulama berbeda pendapat mengenai kapan mulai mengangkat jari telunjuk saat tasyahud dan kapan dihentikan. Kapan mulai, kapan diturunkan. Dan di sini kembali kami ingatkan, ini adalah khilaf yang muktabar di antara para ulama.
Sehingga sudah sangat selayaknya kita harus saling menghargai kalaupun ada yang berbeda dari praktek yang kita lakukan sehari-hari. Hadisnya bersifat mutlak karena Ibnu Umar, Zubair bin Awam, kemudian Wa'il bin Hujr ketika beliau bercerita tentang tasyahud Nabi SAW, beliau hanya menyebutkan thumma qabada thnataini min asabi'i wa halaqa halqatan thumma rafa'a isba'ahu. Nabi SAW berisyarat dengan cara seperti ini saat tasyahud. Tapi Wa'il tidak bercerita waktunya kapan. Apakah begitu duduk tasyahud? Ataukah ketika mulai membaca syahadat? Atau ketika kapan? Wa'il tidak bercerita tentang itu. Demikian pula Zubair bin Awam, beliau tidak cerita tentang waktunya. Demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, beliau juga tidak bercerita tentang waktunya. Sehingga di sini beliau sampaikan hadis itu, beliau sampaikan bahwa Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuknya. Namun waktunya mereka tidak menjelaskan. Nah, kemudian para ulama berijtihad. Dari waktu dalam mengisyaratkan jari itu yang paling tepat mana? Fadhahaba ba'dul Hanafiyah. Sebagian Hanafiyah mereka berpendapat annahu yarfa'uha 'inda la ilaha illallah. Bahwa orang yang salat dianjurkan untuk berisyarat ketika dia mulai membaca la ilaha illallah. Sehingga saat dia tasyahud membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat itu tidak berisyarat. Assalamu alayka ayyuhan nabi tidak berisyarat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin tidak berisyarat. Begitu asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi mulai kalimat la ilaha illallah. Qalu, mereka beralasan liyakuna ar-raf'u lin-nafyi wal wad'u lil-itsbat. Sehingga saat asyhadu alla ilaha illallah diturunin lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Cuman di kalimat la ilaha illallah saja. Dimulai dari kalimat la, diakhiri di kalimat Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus diturunin lagi. Dan mereka beralasan agar bentuk mengangkat tangan itu mengisyaratkan an-nafyu. Mengisyaratkan an-nafyu maksudnya adalah bertepatan dengan kita mengucapkan la ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sehingga mulai diisyaratkan saat kita meniadakan bentuk sifat ketuhanan bagi siapapun. Wal wad'u lil itsbat, dan kita letakkan jari ini saat kita menetapkan keesaan Allah Ta'ala. Sehingga kita mengucapkan illallah sambil kita letakkan jari telunjuk. Kemudian di sini disebutkan salah satu keterangan penulis kitab Tabyinul Haqa'iq. Wa qala fil fatawa, dalam fatwa dinyatakan la isyarata fis salah, tidak ada isyarat dalam salat illa inda asy-syahadah fit tasyahhud, kecuali ketika orang membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, terus diturunin lagi. Wa huwa hasan, dan itu pemikiran yang bagus, pendapat yang bagus. Baik, ini pendapat yang pertama, dan itu pendapat Hanafiyah. Wa dhahabal Malikiyah, kita beralih ke pendapat yang kedua. Sementara menurut Malikiyah, ila annahu yarfa'uha ma'a tahrikiha min ibtida'it tasyahhud ila akhirih. Bahwa jari itu diangkat, diisyaratkan, dan sekaligus digerakkan. Dari mulai awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Sehingga kalau menurut Malikiyah, begitu duduk, lalu kita membaca at-tahiyatu lillah,
maka mulai diisyaratkan sambil digerakkan. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, sambil digerakkan. Dalam Hasyiyah Ad-Dasuki dinyatakan qauluhu fi jami'i tasyahhud, pernyataan penulis bahwasanya isyarat itu dilakukan di semua tasyahud, maksudnya adalah min awwalihi, dari awal tasyahud, yaitu sejak orang mengucapkan at-tahiyatu lillah sampai akhir, yaitu di kalimat abduhu wa rasuluh. Sehingga at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, terus seperti itu sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai. Kemudian diletakkan. Wa zahiru annahu la yuharrikuha ba'da at-tasyahhud fi halid du'a was-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar bahwasanya orang yang salat itu tidak menggerakkan lagi setelah tasyahud selesai, setelah bacaan syahadatain selesai. Sehingga begitu selesai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka diletakkan tangannya. Ketika berdoa dan ketika membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini pendapat Malikiyah. Kita beralih ke pendapat yang ketiga. Wa dhahaba Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, ila annahu yarfa'uha 'inda qawli illallah ila al-qiyami min at-tasyahhudil awwal awis salam ba'da at-tasyahhudits tsani. Bahwa isyarat jari itu dimulai sejak orang mengucapkan illallah. Illallah, gini ya. Sehingga menurut Syafi'iyah, ketika kita membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kita tidak berisyarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus sampai selesai. Isyarat tidak dilepas. Kama dzakarahu sahibu kitab Nihayatul Muhtaj, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab Nihayatul Muhtaj. Baik. Sehingga kalau kita lihat di masyarakat kita, di mana mereka berisyarat saat mulai asyhadu, dan mereka menutup isyaratnya ketika sudah selesai wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dohirnya justru lebih mendekati pendapat Malikiyah dan pendapat Hanafiyah. Karena dalam mazhab Syafi'iyah itu isyarat tetap dilakukan sampai akhir tasyahud. Sampai berdiri kalau tasyahud awal, dan sampai salam kalau tasyahud akhir. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'iyah seharusnya isyarat itu dipertahankan sampai akhir tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus dipertahankan sampai akhir tasyahud. Wa dhahabal Hanabilah, kita beralih ke pendapat yang keempat. Sementara menurut Hambali, ila annahu yarfa'uha inda dzikrillahi ta'ala, bahwasanya isyarat jari itu dilakukan ketika mengingat Allah Ta'ala, ketika menyebut nama Allah. Ibnu Muflih dalam Al-Furu' mengatakan, wa yushiru bis sababati fi tasyahudihi miraran litikrarit tauhid inda dzikrillahi azza wa jal, dan berisyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud berkali-kali. Litikrarit tauhid, karena di situ ada bentuk tauhid yang berulang, nama Allah yang berulang, inda dzikrillah, ketika menyebutkan nama Allah.
Sehingga kalau menurut keterangan Ibnu Muflih, maka isyarat itu berulang. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sehingga isyaratnya berulang-ulang. Ketika menyebut nama Allah, berisyarat, lalu diturunin lagi. Ketika menyebut nama Allah, berisyarat, lalu diturunin lagi. Sehingga dilakukan berulang-ulang dari keterangan Ibnu Muflih. At-tahiyyatu lillah, berisyarat. Wassalawatu wattayyibat, diturunin lagi ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Ketika menyebut nama Allah, diangkat lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, berisyarat lagi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga dilakukan berulang-ulang. Lalu dari sekian banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama, setelah disebutkan oleh Lajnah Fatwa Syabakah Islamiyah, kemudian mereka memberikan sebuah keterangan, wala na'lamu dalilan sarihan fi hadhil mas'alah. Kami tidak menjumpai adanya dalil tegas, adanya dalil yang tegas dalam masalah ini yang menyebutkan tentang waktu kapan orang mulai bertasyahud, waktu kapan orang mulai berisyarat. Wadh-dhahir, dan yang lebih tepat, rafa'aha fi jami'i tasyahudi kama yadharu minal ahadits allati waradat fi dhalika. Yang lebih tepat adalah isyarat itu dilakukan di sepanjang tasyahud. Sehingga dari mulai at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai akhir tasyahud. Berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang itu, yaitu hadis dari Wa'il bin Hujr, hadis dari Zubair bin Awam, yang di sini beliau menyebutkan Nabi SAW berisyarat ketika tasyahud, tapi tidak dijelaskan saat kapan tepatnya. Yang itu dhahirnya adalah dilakukan sepanjang tasyahud. Dan ada keterangan yang lain bahwa tasyahud, ketika tasyahud kita berdoa. Dan saat kita berdoa, kita dianjurkan untuk mengangkat jari ketika sholat. Dan semua bagian dari tasyahud adalah doa. Karena bacaan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat itu muqaddimah doa. Kemudian kita bersyahadat, lalu kita bersolawat, lalu kita baru isi dengan doa-doa yang lain. Berarti kita berisyarat sepanjang tasyahud. Wallahu a'lam. Sehingga insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah sebagaimana saran yang disampaikan oleh Fatwa Syabakah Islamiyah, bahwa isyarat jari itu bisa dilakukan dari mulai awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Dan sekali lagi kami ingatkan, dalam hal ini adalah khilaf ijtihadiyah baina hadza wa hadza, di antara pendapat sebagian ulama dengan sebagian ulama yang lain. Dan dalam masalah khilaf ijtihadiyah, yang penting untuk kita kedepankan adalah masalah toleransi. Sehingga kalau ada yang berbeda, ya, tidak perlu sakit hati, gitu ya. Saat Anda sholat, melihat sampingnya, kok tasyahudnya baru mengangkat jari, padahal dari tadi saya sudah ngangkat. Kok ini beda, ini dari duduk sudah ngangkat jarinya. Maka yang penting untuk kita lihat, untuk kita perhatikan di sini adalah kedepankan sikap toleransi. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita punya permasalahan berikutnya, yaitu masalah menggerakkan jari. Menggerakkan jari ini permasalahan yang barangkali lebih sensitif dibandingkan sebelumnya. Karena menggerakkan jari ini bagi sebagian masyarakat hal yang aneh, gitu ya. Sholat kok sambil utak-utik gitu. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Sampai kadang ada yang jengkel ketika
melihat ada orang seperti ini langsung dipegang. Menang, ya. Suruh menang, nggak boleh digerakkan. Tangannya dipegang, nggak boleh digerakkan, nggak boleh. Baik. Apakah menggerakkan jari ini termasuk di antara bagian dari sunnah ataukah tidak? Tadi kita sudah menyebutkan bahwa di antara ulama yang menganjurkan menggerakkan jari adalah mazhab Malikiyah. Baik. Apa landasannya sehingga terjadi khilaf? Sementara kalau menurut pendapat jumhur tidak digerakkan. Dari manakah khilaf seperti ini berasal? Sehingga sampai terjadi perbedaan antara mereka yang menggerakkan jari dengan yang tidak menggerakkan jari. Dan seperti yang ma'ruf kita dengar bahwasanya ini adalah pendapat Syekh Albani. Kemudian juga pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin. Dan beberapa ulama yang lainnya, mereka menganjurkan untuk menggerakkan jari. Sekarang kita akan lihat khilaf para ulama terkait menggerakkan jari. Di sini ada sebuah tulisan yang ditulis oleh salah satu ulama ahli hadis, Syekh Mustafa Al-Adawi, dalam buku beliau Syarah Ilalil Hadis. Di halaman 169. Ini halaman berapa ini? Baik, kurang turun. Beliau menyinggung pembahasan tentang tambahan wa yuharrikuha. Nabi SAW menggerakkan jarinya. Jadi mereka berbeda pendapat tentang hadis Wa'il bin Hujr. Ceritanya seperti ini ya. Hadis Wa'il bin Hujr. Wa'il inilah yang meriwayatkan hadis tentang mengisyaratkan jari. Di situ ada redaksi. Ada redaksi. Nabi SAW mengisyaratkan jari. Mengisyaratkan jari. Kemudian ada redaksi yang lain yang di situ menyebutkan beliau mengisyaratkan jari, dan menggerakkannya. Baik. Jadi hadis Wa'il bin Hujr dalam periwayatannya itu ada dua versi redaksi. Redaksi yang pertama hanya menyebutkan Nabi SAW menggerakkan jari. Ini redaksi satu. Redaksi yang kedua, perawi menyebutkan Nabi SAW yushiru bi asbu'ihi wa yuharrikuhu. Beliau menggerakkan jari, beliau mengisyaratkan jari dan menggerakkannya. Ini redaksi yang kedua. Dalam redaksi yang kedua, di situ ada tambahan apa? Ada tambahan informasi beliau menggerakkannya. Ini tambahan. Yang itu tidak ada di redaksi yang pertama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tambahan ini bisa diterima ataukah tidak bisa diterima? Nah, tambahan dalam pernyataan, dalam matan, tambahan dalam sebuah informasi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, tambahan yang sahih. Ini berlaku jika tambahan itu berasal dari jalur yang kuat,
yang sama kuat atau yang lebih kuat. Saya ulang ya. Sebuah tambahan informasi itu bisa diterima apabila tambahan itu berasal dari sumber yang kuat, sama kuat dengan redaksi sebelumnya, atau yang lebih kuat. Kalau dia berasal dari sumber yang kuat atau yang lebih kuat, ini disebut oleh para ulama dengan istilah ziyadatus thiqat. Ziyadah as-thiqat. Tambahan dari perawi yang thiqah. Saya kasih permisalan seperti ini ya. Ada 100 orang di satu ruangan ini. Ada 100 orang di satu ruangan ini. 90 orang mengatakan si A sakit. 10 orang mengatakan si A sakit corona. Berarti ada tambahan apa? Corona. Kalau 90 cuma mengatakan si A sakit, tapi nggak ada tambahan corona. 10 orang mengatakan si A sakit corona, ada tambahan corona. Baik. Nah sekarang tambahan informasi corona ini benar atau enggak? Sebenarnya si A itu sakit biasa ataukah sakit corona? Karena ada 10 orang yang mengatakan dia sakit corona. Nah kita bisa menimbang. Kalau ternyata 10 orang ini dia lebih kuat secara sumber, maka kita bisa sebut itu ziyadatut thiqah. Dan itu sahih, bisa diterima. Tapi kalau tambahan itu berasal dari sumber yang diragukan, maka dia masuk sebagai kategori tambahan yang dhaif. Sebagai tambahan yang dhaif, dan ini jika sumbernya sumber lemah. Nah, ketika dia masuk sebagai kategori tambahan yang dhaif, ini disebut oleh para ulama sebagai tambahan yang syadz. Tambahan yang syadz. Saya ulang ya. Jika dia berasal dari sumber yang dhaif, maka ini disebut dengan tambahan yang syadz. Syadz itu artinya ganjil, aneh, nyeleneh. 90 orang bilang si A sakit. 10 orang bilang si A sakit corona. Cuman 10 orang ini mereka adalah para guru. 10 ini guru, tokoh masyarakat, dokter, sehingga Anda yakin informasinya pasti valid. Berarti Anda memasukkannya dalam kategori ziyadatus thiqat. Di lain kesempatan, kasus yang berbeda ya, ternyata 10 orang yang memberikan tambahan corona tadi, mereka ini preman, kemudian anak kecil, terus apalagi misalnya orang yang ingatannya nggak kuat, dan orang-orang yang secara sumber dia rendah. Sementara 90 ini orang-orang yang luar biasa hafalannya. Mereka dipercaya, kejujurannya bagus. Yang 10 ini kejujurannya diragukan. Nah, maka yang 10 ini ketika ngasih tambahan informasi, dia masuk sebagai ini tambahan informasi yang kami belum bisa menerima. Dan itu disebut dengan apa? Informasi yang syadz. Tayyib. Dipahami insyaallah ya? Baik. Di situ ada tambahan menggerakkan. Ada tambahan menggerakkan. Beliau menggerakkan jari beliau. Nah, ulama beda pendapat. Apakah tambahan ini sahih? Apakah tambahan ini sahih sehingga dia dimasukkan sebagai ziyadatus thiqah? Ataukah tambahan ini dhaif sehingga dia dimasukkan sebagai riwayat yang syadz, riwayat yang nyeleneh, syadz, tulisannya seperti ini ya,
syadzun, riwayat yang nyeleneh. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tambahan menggerakkan ini sahih, sehingga masuk dalam kategori sebagai ziyadatus thiqah. Dan ini pendapatnya Syekh Albani, ini juga pendapat Malikiyah, dan seterusnya. Sementara para ulama yang lain, mereka mengatakan tambahan ini dhaif dan masuk kategori sebagai tambahan yang syadz, yang nyeleneh, sehingga tidak kita anggap. Karena itu yang benar hanya mengisyaratkan dan tidak menggerakkan. Baik, sekarang coba kita lihat. Apakah yang lebih tepat itu masuk sebagai ziyadatus thiqah atau syadz? Tentang tambahan yuharrikuha dalam hadis mengisyaratkan jari telunjuk saat tasyahud. Hadis diriwayatkan dari banyak kitab. Dan muaranya kembali kepada Asim bin Kulayb. Asim bin Kulayb. Dari ayahnya, dari Kulayb. Dari Wa'il bin Hujr. Kemudian Wa'il di situ menyebutkan, aku akan memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW salat. Lalu Nabi SAW salat sampai di akhir hadis. Di situ Wa'il menceritakan wahadda mirfaqahul aiman. Beliau menaruh ujung sikunya ala fakhidhil aiman, di atas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggam dua jarinya, yaitu kelingking dengan jari manis, dan beliau membuat halaqah, beliau membuat lingkaran. Wa ra'aitu yaqulu hakadha. Dan aku melihat beliau melakukan seperti ini. Nah, di sini ada sebagian yang memberikan riwayat wa asyara bis sababah wa yuharrikuha, dan ada yang memberikan riwayat wa asyara bis sababah. Beliau hanya mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ada yang menyebutkan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan menggerakkannya. Nah, yang nambahi riwayat yang menyebutkan ada tambahan menggerakkannya itu riwayat Zaidah bin Qudamah. Farawal haditha bilafdhin thumma rafa'a asba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Hanya riwayat dari Zaidah bin Qudamah ini yang di situ ada tambahan beliau menggerakkannya. Kami ulang. Tafarrada Zaidah, dalam hal ini Zaidah sendirian yang di situ menyampaikan keterangan beliau menggerakkannya. Jadi perawi yang lain mereka tidak ada yang mengatakan beliau menggerakkannya. Mereka mengatakan beliau berisyarat. Perawi Zaidah bin Qudamah mengatakan beliau menggerakkannya. Berarti tambahan itu sumbernya dari mana? Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Baik. Beliau memberikan tambahan tafarrada Zaidah rahimahullah min bainir ruwat bilafdin yuharrikuha. Zaidah sendirian, beliau memberikan tambahan yang itu tidak ada pada perawi yang lain. Beliau ngasih tambahan lafaz wa yuharrikuha, dan beliau menggerakkannya. Siapakah Zaidah ini? Zaidah bin Qudamah thiqatun fadil, seorang perawi yang thiqah, terpercaya. Bahkan ada yang mengatakan thiqatun thiqat. Thiqatus thiqat adalah perawi yang derajat thiqahnya, kepercayaannya sangat tinggi. Innahu ala darajatin kabirah minat tathabbuti wal itqan. Beliau itu sangat tinggi tingkatan kesahihan hadisnya. Namun jumhur perawi mereka tidak menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Zaidah. Nanti kita akan bandingkan jumhur perawi ini apakah lebih kuat dibandingkan Zaidah ataukah lebih lemah. Misalnya, ada 100 orang awam dibandingkan dengan satu Syekh bin Bas. Kira-kira kuat mana? Ya? Ya. Bukan masalah jumlah. Satu orang ini Masya Allah, hafalannya bisa mengalahkan ribuan.
ada ribuan manusia dibandingkan dengan satu Imam Bukhari. Lebih kuat mana? Satu Imam Bukhari. Sehingga bisa jadi ada satu orang yang nilai informasinya, kekuatannya itu sangat kuat. Ini nggak mungkin dusta, nggak mungkin melenceng, nggak mungkin menyimpang. Saking apa? Kuatnya orang ini. Baik. Nah, di sini jumhur, ini siapa saja jumhur ini? Mayoritas perawi ini siapa saja? Yang beda dengan Zaidah. Sehingga kalau misalnya begini, ada 5 orang. Satu misalnya siapa? Imam Bukhari. Yang lain ini Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Mubarak. Beda dengan Imam Bukhari. Berarti 4 orang yang lain yang beda dengan Imam Bukhari, secara timbangan kuat mana? Kuat yang 4. Oh, ini guru-gurunya Imam Bukhari. Atau misalnya satu, misalnya Abdullah bin Mubarak. Beda dengan Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in. Wah, ini juga gunung-gunung dalam masalah hadis. Meskipun Abdullah bin Mubarak termasuk gunung dalam masalah hadis, tapi 4 ini kalau dikumpulkan jadi lebih hebat. Nah, itu pertimbangan dalam mengukur tingkat keabsahan sebuah informasi. Baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan melihat ya. Siapa saja muridnya Asim bin Kulaib. Muridnya Asim bin Kulaib ada belasan. Ada belasan. Di sini penulis menyebutkan sebagian 1, 2, 3, 4, 5, 11 wa ghairuhum, 12 ke atas. Sebagian ada yang menyebutkan sampai 15. Muridnya Asim bin Kulaib ada belasan orang. Sudah? Yang belasan itu gunung-gunung dalam masalah hadis. Sufyan Ats-Tsauri, Masya Allah. Sufyan ibn Uyainah, Syu'bah ibn al-Hajjaj, dan beberapa perawi yang lain, termasuk diantaranya adalah Abu Awana. Mereka adalah gunung-gunung dalam masalah hadis. Dan termasuk diantara muridnya adalah Zaidah bin Qudamah. Sudah? 12 yang atas ini, 12 lebih yang atas ini, mereka semuanya hanya menyebutkan kalimat wa asyara bi isbihi. Beliau berisyarat dengan jarinya, tanpa bila ziyadatin yuharrikuha, tanpa ada tambahan menggerakkan. Jadi cuma menyampaikan Nabi SAW berisyarat dengan jari tanpa ada tambahan apa? Menggerakkan. Sementara riwayat Zaidah bin Qudamah, barulah di sini beliau ada tambahan ma'aziyadati yuharrikuha. Beliau ada tambahan menggerakkan. Baik. Lalu dari sini kemudian ulama beda pendapat. Kira-kira Zaidah itu sepadan dengan belasan orang di atas? Zaidah itu apakah sepadan dengan belasan orang di atas? Ataukah lebih rendah? Kalau sepadan, maka masuk dalam kategori apa? Ziyadatu ats-thiqat. Tapi kalau tidak sepadan, Zaidah ini karena sendirian. Meskipun beliau ini orang yang sangat terpercaya, hadisnya sahih, tapi kalau dibandingkan dengan belasan orang yang mereka juga hadisnya sahih-sahih, jika dikumpulkan, maka satu tambahan ini dianggap lebih rendah. Nah, ketika dia lebih rendah, maka dianggap sebagai tambahan yang syadz, yang ganjil. Ada 16 ustadz. 15 ustadz mengatakan Nabi SAW berisyarat jari. Satu ustadz mengatakan Nabi SAW berisyarat jari dan menggerakkannya. Loh, ini kok ustadz beda sendiri? Nah, akhirnya kan ditimbang. Satu ustadz ini siapa? Dibandingkan dengan 15 ustadz, satu ustadz ini sepadan dengan 15. Maka disebut sebagai apa? Tambahan dari perawi yang thiqah,
ziyadatu thiqah. Tapi dalam penilaian yang lain orang melihat, oh enggak, satu ustadz ini lemah dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, 15 ustadz yang lain yang mereka tidak ada pernyataan tambahan itu. Nah, satu ustadz ini ditinggal karena tambahannya adalah tambahan yang syad. Baik. Sehingga dari sisi jumlah pertimbangannya adalah Zaidah ini sendirian. Sementara teman-temannya yang lain, perawi yang lain yang membersamai Zaidah, ternyata semuanya tidak ada tambahan wa yuharrikuha. Berangkat dari sinilah sebagian ulama menilai menggerakkan jari ini hadisnya dhaif. Meskipun kita menghargai penilaian sebagian ulama yang mengatakan menggerakkan jari ini statusnya adalah hadis yang sahih. Ada khilaf dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Dan tarjihnya bagaimana ya? Secara pribadi, jika Anda bertanya Anda milih yang mana, maka saya sampaikan secara pribadi, saya lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak digerakkan, sehingga cukup berisyarat tanpa digerakkan, dengan tetap menghormati pendapat ulama yang lain yang mereka mensahihkan tambahan menggerakkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika bacaan tasyahud awal makmum sudah selesai tapi imam belum, apa yang harus dilakukan makmum? Makmum sudah selesai tapi imam belum bangkit ke rakaat berikutnya. Atau Anda sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali tapi imam belum bangkit. Atau kasus yang lainnya, Anda sudah selesai Al-Fatihah tapi imam belum rukuk. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Justru itu kesempatan bagi Anda untuk nambahi doa yang lain, sehingga tidak ada istilah yang nganggur dalam salat. Kalau Anda sudah selesai membaca tapi makmum belum berpindah ke rukun berikutnya, manfaatkan untuk memperbanyak doa. Kalau Anda sedang sujud, berdoa. Kalau Anda sedang tasyahud awal, berdoa. Sehingga tidak ada istilah nganggur dalam salat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz bertanya? Saat tasyahud akhir sebelum salam, jari telunjuk kita buka dahulu baru salam, ataukah salam dahulu baru dibuka jari telunjuknya? Kemudian yang kedua, Anda pernah lihat video sifat salat Nabi yang merujuk dari kitab Al-Wajiz, insya Allah, untuk bacaan tasyahud Assalamu alaika itu digunakan saat Nabi masih hidup dan diganti dengan Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah itu benar Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Saya ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, sebelum salam dengan sudah salam, Mbak? Sebelum salam, apakah berhentinya? Isyarat jari itu kita letakkan dahulu baru salam, ataukah salam dahulu baru kita letakkan jari kita Ustaz? Baik. Nah Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Untuk isyarat telunjuk, jika kita menggunakan pendekatan Syafi'iyah, di mana isyarat itu dilakukan sampai selesai tasyahud, berarti selesai tasyahud adalah menjelang salam. Karena itu diletakkan terlebih dahulu, barulah kita salam. Bukan salam tapi masih bertahan, karena salam itu tidak diiringi dengan isyarat. Yang diiringi dengan isyarat adalah saat kita tasyahud, saat kita tahiyat.
Dan tadi sudah kita sampaikan khilaf kalau kita menggunakan pendapat Syafi'iyah yang itu dilakukan sampai akhir tasyahud, berarti isyaratnya Anda baru hentikan ketika menjelang salam. Begitu mau salam, kita turunkan, lalu assalamualaikum warahmatullah, salam ke kanan dan ke kiri. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk bacaan salam untuk Nabi SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apakah perlu diganti dengan kalimat Assalamu ala Nabi wa rahmatullah wa barakatuh, sehingga tidak menggunakan redaksi Assalamu alaika, tapi Assalamu ala Nabi? Memang ada khilaf di antara para ulama mengenai lafaz Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Apakah perlu diganti dengan Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Penggantian ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, dulu kami mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan Nabi saat Nabi SAW masih hidup. Dan setelah beliau meninggal, maka kami ganti dengan mengucapkan Assalamu ala Nabi. Nggak pakai alaika ayyuhan Nabi, tapi pakai alan Nabi. Dan itu pendapatnya Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud. Dinilai sahih oleh Syalbani, dan beliau menganggap berarti untuk kita ikuti sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud. Sehingga kita baca Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Namun Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan riwayat dari Umar bahwa beliau pernah bertasyahud dan beliau menyampaikan salam Assalamu alaika. Umar itu pakai redaksi 1. Umar menggunakan redaksi yang pertama. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Baik, sehingga terjadi khilaf. Kalau Ibnu Mas'ud menggunakan redaksi 2, kalau Umar menggunakan redaksi 1. Sehingga terjadi khilaf antara Umar dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah redaksi salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadi khilaf di antara para sahabat, maka jika tidak ada dalil yang sharih, dalil yang tegas yang menyebutkan itu, di antara proses tarjih yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan pendekatan mana yang lebih senior. Dan kita paham bahwa secara ukuran Umar lebih tinggi derajatnya dibandingkan Ibnu Mas'ud, ya. Dengan bukti bahasanya Umar termasuk Khulafaur Rasyidin, dan Nabi SAW juga pernah berpesan iqtaddu bi Abi Bakrin wa Umar, tirulah Abu Bakar dan Umar. Sehingga secara nilai ketika ada khilaf di antara sahabat, maka kita lebih dahulukan pendapat sahabat yang lebih senior. Maka dalam hal ini kami lebih cenderung untuk memilih pendapat Assalamu alaika ayuhan Nabi. Meskipun ada yang mengatakan bahwa riwayat Ibnu Mas'ud itu dari Nabi SAW. Karena tidak mungkin dia mengucapkan seperti itu berdasarkan ijtihad pribadi. Pasti atas petunjuk Nabi SAW. Tapi itu kan konsekuensi ijtihad. Artinya alat ukur yang digunakan oleh sebagian orang ketika dia menjumpai sebuah keterangan sahabat. Ada kemungkinan itu yang dipakai. Namun wallahu alam, secara pribadi saya lebih cenderung memilih pendapat yang pertama. Wallahu alam. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dua pertanyaan, silakan Bang. Silakan. Namun sebelumnya mohon maaf Pak, televisinya bisa dikecilkan volumenya. Ya, Ustaz. Baik, silakan. Terkait dengan masalah pembayaran SPP yang ada uang makannya, Ustaz. SPP ya. Sedangkan ya kalau misalkan tidak ada tidak masuk, misalkan santri tidak masuk beberapa bulan, apakah itu bisa digunakan untuk pembangunan misalkan, atau baiknya bagaimana? Apakah dikembalikan kepada wali murid atau seperti apa, Ustaz? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak sebagai pihak pondok atau wali santri? Sebagai wali santri, Ustaz. Wali santri. Baik. Ya. Baik. Ini termasuk di antara permasalahan yang sangat sensitif antara pesantren dengan wali murid ya. Dan dulu saya sempat menyinggung permasalahan ini yang sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, tapi menuai polemik di antara para asatidzah yang barangkali itu tidak diketahui oleh para wali murid ya. Dan polemik itu ya jadi polemik yang mungkin tidak diketahui oleh wali murid. Sebenarnya di balik ini para ustadz itu sedang diskusi apa? Bisa jadi ada sedikit tegang, bisa jadi ada ya banyak apa? Berdiskusi yang panjang yang tidak diketahui oleh wali murid. Intinya Bapak, kami sarankan kalau terjadi apa tidak sinkron dalam masalah keuangan pesantren, di sana kan ada komite ya dari wali santri atau wali murid yang dia menyampaikan aspirasi dari para wali santri. Nah, kalau sekiranya pesantren menetapkan bahwa SPP tetap baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi pandemi, termasuk liburan. Nah, kemarin kan sempat ada pertanyaan. Anak-anak sekolah, kemudian Ramadan sudah libur, masuknya pertengahan Syawal. Ya. Syawal masuk. Di sini Ramadan mungkin dari awal atau dari tengah Ramadan. Ada rentang waktu 1 bulan. Bahkan bisa lebih. Belum lagi nanti liburan semester. Liburan semester 1 bulan juga. Intinya libur kurang lebih 2 bulan. Bisa lebih atau pas 2 bulan. Tapi di sini SPP flat. SPP tetap. Akhirnya wali murid komplain. Saya bayar apa? Anak-anak di rumah, mereka tidak sekolah karena libur, tapi kenapa saya harus tetap bayar SPP? Nah, kemudian permasalahannya uang makan ini dialihkan untuk pembangunan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan ya sedikit kegegeran gitu ya antara wali murid dengan pihak sekolah. Nah, saya tidak akan menyampaikan kajian dari sisi hukumnya karena ini termasuk di antara permasalahan yang sensitif, tapi hanya bisa memberikan saran. Kalau sekiranya banyak wali murid yang kurang bisa menerima dengan kebijakan ini, ya disampaikan aja ke pihak pesantren. Misalnya Anda mau nyumbang pembangunan, tapi nominalnya tidak sesuai dengan nominal ini. Artinya sesuai dengan kerelaan Anda, sehingga statusnya sebagai wakaf. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi kurang. Sementara untuk SPP, Anda bayarkan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Tapi dengan harapan, semoga bisa digunakan untuk kebutuhan normal. Karena begini Pak, 2 bulan ini kan guru tetap digaji. Dan guru gak nganggur. Bisa dia membuat laporan, bisa dia sedang membuat rapot untuk siswa.
dan aneka yang lainnya. Mudirnya juga nggak nganggur, kepala sekolah nggak kemudian nganggur. Ya memang beban kerjanya jadi lebih kurang, ya, berkurang. Cuman mereka tidak nganggur. Jadi intinya ya coba lakukan diskusi yang terbaik dengan pihak sekolah agar sedikit nggak nyaman seperti ini bisa diselesaikan dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus akhir, nanti berpendapat bahwa itu ada yang terus, ada yang tahu. Kemudian mana yang ketika kita sholat berjamaah, apakah kita berkeyakinan bahwa terakhir misalnya itu adalah duduk iftirash, tetapi kemudian imam yang duduk tawaruk, mana yang harus kita ikuti, apakah tetap mengikuti imam atau mengikuti keyakinan kita itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berbeda terkait tata cara dalam melakukan kegiatan rukun sholat, apakah kita harus ikut imam ataukah kita boleh menggunakan tata cara sendiri? Ulama khilaf dalam masalah ini, dan itu berlaku dalam semua rukun sholat. Sehingga misalnya imamnya ketika tasyahud dia tidak menggerakkan jari, cuman berisyarat. Makmumnya ada yang menggerakkan jari. Taunya tidak menggerakkan jari dari mana? Kebiasaan imam. Pak A ini kalau sholat sunnah saya perhatikan dia cuman berisyarat tanpa digerakkan. Saya lebih memilih pendapat bahwa tambahan Zaidah bin Qudamah itu adalah ziyadatul thiqat, dan itu tambahan yang sahih. Maka saya berisyarat dan menggerakkan jari saya. Nah, terus kalau saya sebagai makmumnya si A, apakah saya harus menggerakkan ataukah diam saja? Karena si A nggak menggerakkan. Ulama khilaf dalam masalah ini. Si A kunut ketika subuh, saya berpendapat tidak kunut. Apakah saya harus ikut kunut? Si A ketika duduk tasyahud akhir saat sholat subuh, beliau tawarruk, sementara saya iftirash. Apakah saya harus ikut tawarruk? Si A ketika takbiratul ihram, beliau seringnya mengangkat tangan setinggi telinga. Kebiasaan saya setinggi pundak. Tapi kalau ini sunnah tanawu ya, boleh dua-duanya. Baik. Kalau ada khilaf seperti ini, apakah kita harus ikut imam ataukah kita boleh beda dengan imam? Khilaf di antara ulama, dan yang benar bahwa sunnah dalam sholat itu ada dua ya. Ada sunnah mayor, ada sunnah minor. Gerakan dalam sholat itu ada yang mayor, atau saya tulis saja dohir gitu ya. Dohir itu nampak di permukaan. Artinya orang kalau melihat maka dia bisa menilai apakah sholat jamaah ini seragam ataukah tidak, karena nampak di permukaan. Nah, gerakan yang nampak di permukaan itu misalnya posisi berdiri, sujud, duduk, ruku, i'tidal, itu nampak di permukaan. Nah, untuk gerakan yang dohir ini wajib ikut imam. Sehingga imam ruku, Anda ruku. Tapi Pak, Fatihah saya belum selesai. Nah, kamu kan tadi masbuk. Sehingga saat kita masbuk, kita gabung di sholat jamaah, Allahu Akbar, baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, imamnya sudah ruku. Nah, saya baru dapat ta'awud. Terus gimana ini? Kalau kamu nggak ruku, nanti kamu menyelesaikan Fatihah, imam i'tidal, kamu belum selesai Fatihah. Imam sujud, kamu baru ruku. Dan kalau itu dilakukan oleh makmum yang lain, jadinya kan ini ruku, ini sujud ya. Jadinya nggak karuan, ini naik, ini turun, nggak karuan. Tidak terbentuk jamaah. Karena orang memandang dari jauh, loh ini kok sholatnya nggak karuan kayak gini, ono yang sujud, ono yang ruku, ono yang i'tidal, nggak karuan. Maka di posisi ini wajib ikut imam. Wajib ikut imam.
Yang kedua, gerakan sholat yang sifatnya tidak dhahir. Jadi gerakan minor. Gerakan minor adalah kebalikannya berarti ini. Kalau ini nampak di permukaan, berarti ini tidak nampak di permukaan. Tidak nampak di permukaan, contohnya posisi iftirash atau kata warruk. Orang kan melihat semuanya sujud, semuanya duduk. Cuman beda bentuk gitu ya. Tapi dari jauh kelihatan apa? Semuanya duduk. Dari jauh semuanya kelihatan duduk. Sehingga keseragamannya di posisi duduk. Cuman yang satu iftirash, yang satu tawarruk. Tidak sama. Cuman kan dari jauh itu nggak seberapa kelihatan. Isyarat jari juga sama. Sama-sama di posisi i'tidal. Cuman yang satu kunut mengangkat tangan, yang satu tidak mengangkat tangan. Yang satu sedekap ketika i'tidal, yang satu dilepas tangannya ketika i'tidal. Di posisi ini sama posisi, tapi beda di tata cara. Nah, ini pendapat yang benar boleh beda. Sehingga makmum dengan imam dalam hal ini berbeda tata cara, tidak masalah karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.